إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi subhanahu wa ta'ala, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ayyuhal hadirun al-kiram, para hadirin bapak-bapak sekalian yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa untuk memperbaharui komitmen keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya bekal ketakwaan itu adalah sebaik-baiknya bekal kita di dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, dan lebih-lebih ketika kita telah meninggalkan kehidupan dunia ini, kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa dikatakan bahwa bekal takwa itu adalah bekal terbaik kita dalam menjalankan kehidupan di dunia ini? Tentu tidak lain adalah karena bagi kita sebagai hamba Allah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan kita bahwa jalan takwa itu adalah jalan terbaik yang harus kita tempuh di dalam kita menjalankan kehidupan. Baik kita sebagai pribadi maupun kita sebagai bagian dari masyarakat. Waalaikumsalam. Seorang dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penegasan kepada kita sebagaimana di dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna, dan jika seandainya Allah memberikan pengandaian atau perumpamaan, walau anna ahlal qura, jika seandainya penduduk suatu negeri itu amanu wattaqau, ini adalah jamak yang menggambarkan keadaan dari penduduk sebuah negeri, yakni mereka beriman dan bertakwa. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tunduk patuh terhadap semua apa yang diturunkan Allah berupa risalah atau syariatnya. La fatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Maka Allah menyatakan la fatahna,
pastilah kami, kata Allah, membuka kepada mereka penduduk negeri itu barokatim minas sama'i wal ardh, keberkahan, mencurahkan keberkahan dari langit dan menghadirkan keberkahan pula dari dalam bumi. Artinya kehidupan yang dijalankan dalam kehidupan di dunia dari penduduk suatu negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mereka itu kehidupannya penuh dengan keberkahan. Keberkahan yang dimaksud ini tentulah keberkahan dalam pengertian yang sesungguhnya, yakni ziyadatul khair was sa'adah, bertambah-tambahnya kebaikan, bertambah-tambahnya kebahagiaan dalam kehidupan mereka sebagai penduduk dari negeri tersebut. Apa-apa yang turun dari langit menjadi kebaikan bagi mereka, apa-apa yang keluar dari perut bumi juga menjadi kebaikan buat mereka, dan menjadikan mereka dalam kehidupannya penuh dengan kebahagiaan. Tentu bahagia bukan karena hanya sekedar telah tercukupi segala kebutuhannya secara material, tapi karena mereka penduduk negeri tersebut memiliki jaminan atas kehidupan mereka berikutnya di akhirat. Memiliki jaminan atas kehidupan yang akan mereka jalankan pada fase berikutnya di akhirat. Walakin kadzabu, namun ternyata penduduk negeri itu mendustakan. Kadzabu ini juga bentuk jamak, sebagaimana amanu wattaqau tadi, beriman dan bertakwa. Kadzabu ini juga bentuk jamak. Penduduk negeri itu ternyata mendustakan apa yang telah Allah turunkan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami, kata Allah, menimpakan keadaan sebaliknya, yakni tertutupnya pintu-pintu keberkahan. Dari yang sebelumnya Allah buka pintu-pintu keberkahan itu, tapi kemudian Allah tutup pintu-pintu keberkahan itu sebagai bentuk dari pengingkaran mereka terhadap risalah Allah. Bima kanu yaksibun, ya sebagai bentuk pengingkaran dari apa yang mereka dustakan tadi. Nah, jadi ayat ini, para bapak sekalian dirahmati Allah, sekaligus memberikan satu gambaran kepada kita bahwa keadaan yang seharusnya dijalankan oleh kita sebagai umat Islam di muka bumi ini adalah keadaan yang menjadikan diri kita itu dengan semua apa yang Allah sediakan, dengan semua apa yang Allah sediakan dari atas bumi dan dari dalam bumi ini, itu telah mencukupi semua kebutuhan-kebutuhan kita, mulai dari kebutuhan-kebutuhan mendasar dan kebutuhan-kebutuhan pelengkap. Seharusnya telah mampu mencukupi semuanya secara material, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan semua yang ada ini untuk benar-benar dimanfaatkan oleh manusia, telah benar-benar dimanfaatkan oleh manusia. Utamanya jika kita berbicara tentang kenyataan atau tentang hal semua potensi yang dimiliki oleh negara kita tercinta ini.
dengan segala macam potensi yang dimiliki oleh negara kita tercinta ini, ya, dari apa yang ada di daratan, potensi kekayaan laut, potensi kekayaan hutan, potensi kondisi geografisnya yang subur, yang kalau menurut Kosplus itu tongkat batu menjadi tanaman, tongkat kayu dan batu bisa jadi tanaman, begitu. Tonggak, iya. Tonggak kayu dan batu bisa jadi tanaman, saking suburnya. Jadi hati-hati kalau orang pakai tongkat kayu karena berupa tongkat, kelamaan berdiri bisa tumbuh nanti. Saking suburnya tanah. Dari kekayaan hutannya, dari kekayaan lautnya, dari potensi iklimnya yang hanya 2 musim, ya, ini sangat luar biasa. Termasuk juga dari potensi sumber daya manusianya, yang kalau menurut kalkulasi demografi di tahun 2030 sampai 2045 Indonesia itu mengalami ledakan penduduk usia produktif. Ledakan penduduk usia produktif. Jadi artinya Indonesia banyak sekali penduduk usia produktif. Jadi usia produktif itu usia-usia antara usia 25 sampai 40 tahun itu, tahun 2030 sampai 2045 itu banyak sekali. Keadaan di mana pada saat negara-negara lain itu justru mereka mengalami kesulitan penduduk usia produktif. Salah satunya karena mereka, penduduk negara-negara lain itu merasa tidak ingin memiliki anak, tidak suka punya anak, sehingga akhirnya ternyata secara demografi atau secara kependudukan itu berakibat kepada mereka pada tahun-tahun yang akan datang itu, bahkan sudah mulai terjadi di tahun-tahun ini, kesulitan penduduk di usia produktif, kesulitan penduduk usia-usia bekerja mereka. Akhirnya mendatangkan para pekerja dari luar negeri. Negara-negara seperti negara-negara maju di Asia itu seperti Jepang, seperti Korea, seperti Taiwan, itu sekarang ini saja sudah mulai mengalami masalah itu, masalah kekurangan penduduk usia kerja. Lebih banyak penduduk yang sudah berusia lanjut, berusia sepuh begitu, yang memang mereka itu sudah, kalau sekarang kan sudah masanya pensiun begitu, sudah tidak lagi produktif. Tapi yang terjadi memang itu yang terjadi di negara-negara lain. Tapi di Indonesia ternyata memang bahkan diperkirakan 2030 sampai 2045 itu mengalami ledakan. Nah, ini potensi yang bagaimanapun itu juga telah Allah kondisikan pada negara ini. Tetapi pada saat yang sama kita juga menghadapi kenyataan bahwa negeri ini telah terjerat oleh hutang, ya, oleh hutang luar negeri yang ini ada 2 versi. Kalau menurut versi pemerintah saat ini sudah lebih dari 8.000 triliun. Kalau menurut versi para pengamat seperti Dr. Rizal Ramli yang baru saja wafat itu hutang versi pemerintah itu tidak membukukan atau tidak mencatat keseluruhan hutang luar negeri yang juga dilakukan oleh BUMN. Jadi BUMN itu tidak mencatatkan hutangnya ke dalam postur APBN. Yang sebenarnya kalau memang itu dikalkulasi itu sampai kepada angka 20 ribuan triliun. 20 ribuan triliun. Sudah mencatat angka segitu.
Jadi ada ketimpangan informasi yang cukup besar. Nah, jadi di sini kita bisa melihat kalau secara postur APBN yang demikian, artinya begini, sederhananya kan begini, Pak. Kalau misalnya suatu rumah tangga saja mereka itu hidup dengan banyak hutang, mungkin secara sederhana keadaan mereka yang seharusnya bahagia itu agak berat. Agak berat. Itu suatu rumah tangga. Lebih-lebih ketika ini juga postur negara, yang sayangnya dengan segala sumber daya yang dimiliki oleh negara itu, yang seharusnya. Jadi saya pernah membaca satu literatur yang ditulis oleh seorang pakar ekonomi. Ini beliau dengan beberapa pakar yang lain itu melakukan satu kalkulasi bagaimana menghitung pendapatan Indonesia, pendapatan yang sudah dibukukan oleh Indonesia dari berbagai sektor, ya termasuk sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, perikanan dan segala macam itu. Kalau dikalkulasi secara keseluruhannya itu masuk dalam apa yang disebut sebagai pendapatan istilahnya gross national product, ya. Pendapatan Indonesia secara bruto, secara kalkulasi begitu, secara keseluruhan. Beliau mencatatkan begini. Jadi pendapatan Indonesia jika kemudian dirata-ratakan dengan penduduk per kapita, pendapatan per kapitanya untuk tahun 2023 saja, maka itu bisa mencatatkan angka 32 juta per kapita per bulan. Kata beliau, 32 juta per kapita per bulan. Jadi kalau seperti saya, kepala keluarga dengan seorang istri dan 3 orang anak, kalau pendapatan per kapita per bulan itu dirata-ratakan 32 juta per kapita, ini berarti pendapatan saya itu ya sekitar 150 juta, 160-an juta per bulannya. Kalau melihat postur kekayaan bangsa Indonesia dan pendapatan yang sudah diterima, itu per bulannya. Nah, mengapa itu kemudian tidak terjadi? Karena memang tidak ada pemerataan pendapatan. Jadi pendapatan, sebagian besar pendapatan itu menjadi pendapatan hanya segelintir kalangan. Jadi bisa kita bayangkan betapa Allah Subhanahu wa taala itulah memberikan semua potensi yang luar biasa kepada negeri ini, yang artinya kalau dikalkulasi kan penduduk Indonesia sekitar 280 jutaan sekarang ini, 280 jutaan. Kemudian ya dengan pendapatan per kapita rata-ratanya itu adalah 30-an lah, 30-an juta per kapitanya. Jadi per kapita kita menghitung sampai kepada anak-anak yang sudah tercatat dalam sensus gitu. Nah, ini yang kita maksudkan sebagai betapa Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan segala potensi kepada Indonesia ini, negeri yang mayoritas muslim itu, bahkan untuk menjadi negara yang maju, bukan sekedar maju, bahkan menjadi negara yang adidaya begitu. Menjadi negara yang adidaya. Ya, hanya kemudian masalahnya adalah itu tadi, semua potensi kekayaan yang ada itu sudah terjerat ya, oleh oleh hutang luar negeri yang menjadikan negeri ini akhirnya sulit untuk melepaskan diri dari jerat hutang semacam itu, yang memang bagaimanapun telah digunakan oleh negara-negara kreditur, negara-negara yang menghutangkan itu untuk mereka
mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Karena era saat ini adalah dominasi yang bersifat politik dan ekonomi. Kalau sebelum Indonesia merdeka itu dominasinya berupa dominasi secara fisik, secara militer, dalam bentuk penjajahan fisik dan militer. Namun yang terjadi saat ini adalah bagaimana dominasi ekonomi dan politik itu terjadi. Bahkan kalau kita mencermati, baru di zaman SBY lah pemerintah itu berhasil melunasi komitmen hutang yang dibebankan kepada pemerintah Indonesia oleh pemerintah penjajah Hindia Belanda. Jadi ternyata melalui perjanjian konferensi meja bundar, kalau tidak salah itu yang dilaksanakan di Belanda, ya, Den Haag gitu, pada awal-awal kemerdekaan, itu pemerintah Belanda itu mau mengakui kemerdekaan Indonesia itu dengan syarat pemerintah Indonesia itu bersedia melunasi hutang-hutang yang sudah dicatatkan oleh pemerintah penjajah Hindia Belanda. Dan itu kemudian disetujui oleh Presiden Soekarno. Di antara poin-poin yang ada pada perjanjian meja bundar itu tadi ternyata. Sehingga akhirnya hutang-hutang yang harusnya dipikul oleh pemerintah Belanda itu kemudian dipikul oleh pemerintah Indonesia, dengan konsekuensi Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia dan keluar dari Indonesia. Nah, ternyata baru di zaman SBY lah akhirnya beban hutang yang luar biasa itu, ya maklum yang namanya penjajahan sudah 300-an tahun baru bisa lunas, baru bisa dilunasi di zamannya SBY kemarin itu yang sempat terrealisasi. Jadi sudah berapa tahun sejak merdeka Indonesia itu ada poin seperti itu yang memang itu tidak banyak dicatatkan dalam sejarah, dalam buku-buku sejarah itu tidak ada. Kalau saya belajar dulu waktu masih sekolah itu tentang perjanjian meja bundar itu tidak disampaikan informasi itu. Informasi bahwa pemerintah Indonesia menanggung hutangnya pemerintah kolonial Hindia Belanda pada saat kemerdekaan. Nah, jadi para bapak sekalian yang dirahmati Allah, artinya kalau secara potensi, ya, kalau secara potensi Indonesia ini sebagai salah satu negeri Muslim, negara yang mayoritas Muslim itu oleh Allah telah disediakan segala potensi yang seharusnya menjadikan bangsa ini itu telah tercukupi, ya paling tidak tercukupi kebutuhan-kebutuhan mendasarnya, sandang, pangan maupannya itu. Artinya tidak boleh ada seharusnya penduduk negeri ini yang kesulitan mendapatkan rumah, yang kesulitan pangan, sampai ada kasus gizi buruk segala macam itu seharusnya tidak boleh ada bagi penduduk negeri ini. Karena semua sudah Allah sediakan. Semua sudah Allah sediakan. Itu standar kebahagiaan yang sifatnya material. Lebih termasuk juga, ya, kalau kita berbicara tentang keberkahan karena keimanan dan ketakwaannya, maka kehidupan beragama dari penduduk negeri ini pun itu seharusnya juga berada pada standar yang membahagiakan, karena mereka setelah mampu sepenuhnya merdeka dengan mewujudkan ketaatan sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian mereka atau penduduk negeri ini bisa terjamin, bisa merasa terjamin kehidupan akhiratnya. Kehidupan akhiratnya. Karena keimanan dan ketakwaannya. Nah, inilah bahagian dari keimanan dan ketakwaan yang seharusnya kita bisa menjalankannya dalam kehidupan dunia,
sebagai manifestasi dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya dari surah Al-Baqarah ini, ayat yang ke-108, 109 ya. Ke-109. Oke. 100. Pada ayat yang ke-109 itu Allah berfirman, wadda katsirum min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaron hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Wadda katsirum min ahlil kitabi, hampir-hampir ya, dari kebanyakan orang-orang ahli kitab, lau yaruddunakum, mereka berusaha untuk mengembalikan kalian kaum muslimin mim ba'di imanikum, setelah kalian beriman, kuffaron, menjadi kembali kafir, hasadam min indi anfusihim, hal itu karena hasad atau kebencian yang ada pada diri mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan mengenai kebenaran itu sendiri, yakni al-Islam. Maka fa'fu, tinggalkanlah mereka, wasfahu, dan abaikanlah mereka, hatta ya'tiyallahu bi amri, hingga kemudian Allah mendatangkan keputusannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan pada ayat ini sebagai kelanjutan dari ayat sebelumnya bahwa sebahagian besar, wadda katsirum min ahlil kitab, sebahagian besar dari ahli kitab. Jadi kalau disebut sebagai ahli kitab ini maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu mereka menginginkan umat Islam itu kembali kafir setelah umat Islam itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menginginkan seperti itu? Maka Allah jelaskan di sini, hasadan min indi anfusihim, karena mereka itu memiliki hasad. Hasad ini hati yang buruk, dengki, punya kedengkian kepada umat Islam, memiliki kedengkian kepada umat Islam. Setelah kedengkian itu kedengkian itu muncul pada diri mereka, mim ba'di ma tabayyana lahumul haqq, setelah mereka mendapatkan penjelasan mengenai al-haq atau kebenaran itu,
bahwa ternyata kaum muslimin lah yang mendapatkan kebenarannya, mendapatkan al-haq tadi. Nah, jadi di sini Allah memberikan informasi, ya, ikhbar atau informasi kepada umat Islam bahwa sebenarnya pada diri orang-orang ahli kitab, jadi kaum orang-orang kafir itu ada dua macam. Yang pertama orang-orang kafir ahli kitab, berarti mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani, dan orang-orang kafir yang bukan ahli kitab, yakni dari orang-orang beragama selain Yahudi dan Nasrani, ya, Hindu, Buddha, Majusi, penyembah api dan segala macam yang lain. Di sini Allah menjelaskan orang-orang kafir ahli kitab ini sebagian besar mereka itu sebenarnya menginginkan agar kita umat Islam itu kembali kepada kekafiran. Setelah kita beriman, sekali lagi karena pada diri orang-orang ahli kitab itu mereka ada hati yang dengki kepada orang-orang beriman, orang-orang Islam, lantaran mereka sendiri sebenarnya mengetahui bahwa ada kebenaran, ada al-haq, ya, bahwa apa yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah kebenaran yang tidak bisa mereka pungkiri. Hanya saja mereka tidak mau mengambil kebenaran itu dan masih berpegang teguh kepada agama mereka sebelumnya. Karena sesungguhnya baginda Nabi itu sudah menyampaikan bahwa siapa saja di kalangan umat ini, maksudnya umat manusia setelah diutusnya baginda Nabi itu, yang mereka tidak mau mengambil risalah dari baginda Nabi, maka mereka itu tertolak. Mereka itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala amal kebaikan mereka, bahkan akan terhapus kebaikan mereka itu. Kita bisa melihat penegasannya itu misalnya pada surah Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi itu Allah itu memberikan penegasan bahwa amal-amal kebaikan dari orang-orang yang mengingkari Allah itu seperti halnya fata morgana. Jadi kita melihatnya sebagai sebuah kebaikan, tetapi sebenarnya dalam pandangan Allah itu tidak ada nilainya sama sekali. Allah menegaskan, "Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, aku akan beritakan kepada kalian orang-orang yang paling merugi, akhsarin, orang-orang yang paling merugi dari amal-amal perbuatan mereka. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yakni orang-orang yang mereka mengira mereka sudah melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka di dunia. Jadi dalam kehidupan mereka di dunia itu mereka sudah mengira mereka orang baik. Kita pun juga mengira mereka itu orang baik, lantaran amal perbuatan mereka itu menunjukkan kebaikan. Allah menyatakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka sudah mengira bahwa mereka telah melakukan usaha-usaha terbaik mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian
ayat berikutnya itu gimana itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira sudah melakukan hal yang terbaik. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Sedang mereka itu orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat dari Allah. Dan liqa atau perjumpaan kembali dengan Allah kelak, yakni hari kiamat. Maka Allah kemudian menegaskan fahabitat a'malahum. Maka amal-amal mereka itu akan terhapus. Jadi semua amal-amal mereka itu terhapus. Falanuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dan kami tidak akan menegakkan timbangan buat mereka pada hari kiamat kelak. Nah, jadi di sini pada ayat ini Allah menegaskan tidak ada yang perlu dihisab, tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan dari orang-orang yang mengingkari Allah, Rasulnya dan hari kiamat. Tidak ada yang perlu dihisab. Sebab bagi Allah Subhanahu wa taala semua amal yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia ini sudah terhapus. Sudah, kalau istilah program itu sudah di-delete. Di dalam Al-Quran sudah di-delete, sudah dihapus. Dan Allah tidak perlu menegakkan mizan, ya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Tidak menegakkan timbangan buat mereka. Jadi timbangan itu atau pertanggungjawaban atas amal itu hanya akan dilakukan terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah. Hanya akan dilakukan hisab, itu hanya akan dilakukan kepada orang-orang yang beriman saja. Tidak seluruh umat manusia itu akan dihisab kelak pada hari kiamat oleh Allah. Hanya orang-orang yang beriman saja kepada Allah dan Rasulnya. Termasuk juga umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah yang akan dihisab. Sementara orang-orang kafir tidak. Nah, jadi di ayat ini kemudian juga diketahui oleh orang-orang kafir dari kalangan mereka, dari kalangan ahli kitab itu. Mereka mengetahui, jadi mereka mengetahui, para hadirin sekalian itu, bahwa apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu mereka ketahui kebenarannya. Mereka mengetahui betul bahwa itu adalah kebenaran al-haq yang datang dari Allah. Hanya saja kemudian ada hambatan yang ada pada diri mereka, hati mereka, pikiran mereka itu untuk mengakui kebenaran itu, bukan mengakui, untuk kemudian menerima. Nah, begitu. Mereka mengakui itu sebagai kebenaran yang datang dari Allah, tapi mereka tidak mau menerima, gitu. Tidak mau menerima, sehingga mereka tetap pada agama mereka, tidak mau kemudian masuk kepada Islam. Tapi mereka tetap mengetahui bahwa apa yang diturunkan oleh baginda Nabi itu adalah memang nyata kebenaran. Termasuk salah satunya adalah ayat yang tadi telah kami sampaikan, bahwa bagi orang-orang kafir itu mereka tidak akan ditimbang amal-amalnya, tidak akan dihisab, terhapus amal-amalnya. Ini mendengar ini mereka yakin, mereka ini mendengar, mereka tahu bahwa ayat ini dari Allah. Nah, tapi ayat ini kan sekaligus juga menunjukkan mereka, orang-orang kafir itu, bahwa mereka itu tidak akan nantinya dihisab oleh Allah, amal-amalnya hapus. Mendengar ini ya tambah, kan tambah apa? Dengki mereka, tambah hasad mereka kepada umat Islam. Jadi bahwa pernyataan Allah itu mereka akui kebenarannya, dan kemudian mereka semakin bertambah kekafirannya,
Sehingga kemudian mereka benar-benar menginginkan umat Islam itu bisa kembali kepada kekafiran, bisa meninggalkan Islam. Bahkan dalam berbagai keterangan yang lain mereka juga menginginkan tidak perlu sampai kepada keluar dari agama Islam. Kalau di ayat ini itu disebutkan lau yaruddunakum min ba'di imanikum kufar. Mereka ingin yaruddunakum, mereka ingin memurtadkan kalian. Mereka ingin memurtadkan kalian, mengembalikan kalian dari keimanan kepada kekufuran. Tapi pada ayat yang lain Allah juga menegaskan bahwa mereka tidak selalu menginginkan umat Islam itu murtad, tapi menginginkan umat Islam itu bisa mengikuti mereka saja sudah cukup buat mereka. Misalnya di dalam surah Al-Baqarah ini ayat yang lain Allah menegaskan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tardha, di situ Allah menggunakan lan. Lan ini kalau dalam bahasa Arab itu maknanya tidak akan pernah selama-lamanya. Kalau la ini tidak, tapi periodik atau bersifat bersifat sementara, itu la itu tidak. Tapi kalau lan itu artinya tidak pernah selamanya, selalu begitu. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen itu tidak pernah ridho selamanya, tidak pernah suka selamanya kepada kalian, kata Allah itu. Hatta tattabi'a, sampai kemudian kalian, yakni umat Islam, mengikuti kepada millah. Hatta tattabi'a millatah, sampai kalian mengikuti millah mereka, mengikuti millah. Nah, millah ini bisa diartikan cara-cara kehidupan, jalan kehidupan. Bisa diartikan agama, bisa diartikan cara kehidupan, cara hidupnya mereka. Jadi artinya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini selalu menginginkan umat Islam itu agar mengikuti cara hidupnya mereka. Selalu menginginkan begitu, tidak pernah ridho kecuali umat Islam itu mengikuti cara hidupnya mereka. Kalau bisa memurtadkan mereka. Ayat ini berbicara kebanyakan orang-orang ahli kitab itu ingin memurtadkan umat Islam. Jadi artinya kehidupan beragama kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad SAW sejatinya tidak pernah aman begitu. Tidak pernah aman gitu. Karena selalu ada orang-orang ahli kitab itu yang menginginkan agar umat Islam itu terpalingkan dari kebenaran Islam. Nah, salah satu yang kemudian juga diminta atau diwanti-wanti oleh baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita itu dalam satu sabdanya itu. Jadi baginda Nabi pernah menyatakan dalam satu keterangan, la tattabi'unna sunanan min qablikum. La tattabi'unna itu kalian pasti suatu saat akan mengikuti sunanan. Sunanan ini jamak dari sunnah. Sunnah ini cara-cara kehidupan, cara-cara kehidupan, termasuk juga ibadahnya, termasuk juga kehidupan di luar ibadahnya. Kalian pasti suatu ketika akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang-orang sebelum kalian, kata baginda. Shibron bi shibrin
wa dhiro'an bidhiro'in, sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, wa dhiro'an bidhiro'in, sehasta demi sehasta, maksudnya sedikit demi sedikit. Hatta law dakhalu duhra jabbin la taba'tumuh, sampai mereka masuk ke lubangnya biawak, kalian itu pasti akan mengikuti mereka, kata baginda Nabi. Lalu para sahabat yang sudah risau dengan penjelasan Nabi ini kemudian bertanya, Ayahuda wan Nasoro ya Rasulullah, apakah orang-orang sebelum kita yang panjenengan maksud itu adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah kemudian menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Nah, jadi beberapa keterangan ini menegaskan kepada kita bahwa kehidupan kita sebenarnya tidak aman-aman saja. Kehidupan beragama kita tidak aman-aman saja. Karena orang-orang di luar Islam itu selalu menginginkan agar orang-orang Islam itu tidak lagi taat kepada agama ini. Selalu ingin begitu mereka. Ada kedengkian yang mendalam, kebencian yang mendalam pada hati mereka, agar umat Islam itu terpalingkan dari agama mereka. Artinya mereka yakin. Kalau mereka tidak yakin, kalau mereka misalnya memahami bahwa Islam itu bukan agama yang benar, mereka kan membiarkan lagi, orang kan mereka begitu. Mereka biarkan umat Islam itu. Kalau mereka tidak yakin akan kebenaran Islam, biarlah umat Islam orang sesat juga kok. Tapi karena mereka yakin umat Islam itu umat yang benar, risalah Islam adalah risalah yang benar, bahwa umat Islam itu kemudian mereka juga mendapati keterangan umat Islam itu dijamin oleh Allah akan masuk surga, akan masuk surganya Allah. Jadi ada sabdanya Nabi kan mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Itu orang-orang kafir tahu juga itu. Kalau siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah, mereka akan masuk surga. Mereka tahu itu benar, tapi mereka mau mengatakan la ilaha illallah itu berat sekali itu. Karena kalau begitu mereka akan masuk Islam, tapi mereka berat. Mereka tahu kalau Islam itu agama yang benar, tapi berat. Nah ini, kok bisa ada orang seperti ini? Ya bisa saja ada. Bisa saja ada. Kenapa? Karena mereka sudah tertanam pada diri mereka. Ya tentu saja ini juga ada kontribusinya setan memang itu. Menanamkan hasad atau kebencian mendalam pada diri mereka. Kalau mereka, sekali lagi kalau mereka itu yakin bahwa Islam itu agama, bukan agama yang benar, mereka biarkan sebenarnya umat Islam. Biarkan saja sudah, mereka juga orang ahli neraka itu. Tapi tidak, karena keyakinan mereka kepada Islam, maka kedengkian yang ada pada diri mereka itulah yang menjadikan mereka selalu terus merongrong, apa istilahnya tadi, ini selalu mengintai gitu, umat Islam itu untuk mereka sesatkan, gitu, untuk mereka sesatkan. Nah, bagaimana kemudian upaya-upaya mereka untuk menyesatkan kaum muslimin? Nah, tentu saja ini tidak dengan upaya-upaya yang sederhana, tidak dengan upaya-upaya yang mudah mereka lakukan. Mereka melakukannya itu, kalau istilahnya sekarang itu TSM, terstruktur, masif, sistematis dan masif. Terstruktur, sistematis dan masif. Itu yang mereka lakukan. Dan itu insya Allah mungkin juga akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan penegasan kepada kita, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amri. Fa'fu anhum ay atrakuhum.
Jadi maksudnya biarkanlah mereka, tinggalkanlah mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasfahu, abaikanlah mereka. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Di sini dimaknakan sebagai kaum muslimin memenangkan peperangan dengan mereka, dan sampai kemudian mereka, Allah mendatangkan keputusannya itu, sampai mereka kemudian di akhirat itu Allah masukkan ke dalam nerakanya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguh Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita itu bukan sekedar untuk mengabaikan atau membiarkan mereka, tapi tentu saja juga untuk mewaspadai. Karena berbagai peringatan-peringatan yang telah Allah sampaikan itu sejatinya merupakan satu bentuk perintah kepada kita untuk selalu bersikap waspada. Waspada menjaga keimanan kita, menjaga ketakwaan kita, menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga masyarakat kita, termasuk juga menjaga negara kita itu dari rongrongan pihak-pihak yang ingin menyesatkan ya, dan menyengsarakan kehidupan kita. Nah, kewaspadaan itulah yang seharusnya dibangun atas dasar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sikap waspada. Maka tentu saja menjadi satu seruan yang sangat berharga apabila semua seruan-seruan kebaikan itu didasarkan atas seruan iman dan takwa. Karena itu sebenarnya seruan yang hakiki. Seruan yang hakiki. Tapi kalau misalnya tidak ada keimanan dan ketakwaan yang menjadi dasar seruan itu, maka seruan itu sebenarnya kurang memiliki nilai. Bahkan bisa saja tidak bernilai. Misal ambil contoh. Misalnya ayo dukung perubahan supaya rakyat kenyang. Nah, misalnya begitu. Ada seruan seperti itu. Misalnya dicontoh. Ayo kita dukung calon presiden A atau B atau C supaya rakyat kenyang, supaya sembako murah. Ini sebenarnya terlalu sederhana sekali. Bagi kita umat Islam seharusnya seruan-seruan kebaikan itu harus selalu kita dasarkan atas dasar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dorongan agar umat ini semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Karena itu kata kunci untuk bisa menyelesaikan semua permasalahan kehidupan yang ada. Nah, jadi disinilah seharusnya kekuatan umat Islam itu bisa mendorong perubahan itu ke arah kehidupan yang didasari oleh keimanan dan ketakwaan itu secara kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada gilirannya umat Islam bahkan yang mayoritas di negeri ini tidak selalu jadi objek, tapi bahkan menjadi subjek. Kalau sekarang menjadi objek, umat Islam itu menjadi objek. Nah, mungkin itu sementara Bapak-Bapak sekalian yang kami muliakan dari apa yang kita bahas pada kesempatan seperti hari ini. Mudah-mudahan kita bisa semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai dorongan untuk kita menggapai perubahan ke arah yang lebih baik atas dasar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kurang lebihnya demikian, kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila subul salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Disampaikan jazakumullah bi ahsanil jaza. Semoga Allah memberikan rahmat dan kasih sayangnya serta balasan pahala yang terbaik atas peran serta aktif para panjenengan sekalian dan semua hal yang telah disuguhkan sehingga kajian kita bisa berjalan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.